Eh, ini Bapak terkait sering adanya gangguan listrik PLN. Nah, ini seringkali ditanyakan oleh pelanggannya. Itu sebenarnya penyebab sehingga terjadi sering gangguan khususnya waktu malam hari itu, Bapak. Iya. Nah, mohon penjelasan dari Bapak, nggih. Baik, Pak Wasid, terima kasih sudah berkunjung ke sini. Jadi mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali ya. Jadi di sini saya sebagian untuk yang supervisor bagian jaringan distribusi. Jadi di sini saya mewakili Pak Dande ya selaku manajer. Jadi memang untuk akhir-akhir ini untuk gangguan yang sering padam malam itu memang disebabkan oleh hewan ya, hewan kalong. Jadi yang mungkin yang pertama untuk pengetahuan juga bahwa di bawah ini ada 3 jalur ya Pak Basit ya. Jadi jalur yang pertama itu yang jalur dari arah timur, dari Sungai Rucing sampai dengan Tambak. Kemudian jalur yang barat itu dari daerah Lebak sampai Tambak juga, ketemunya di kantor jaga di Tambak itu teman-teman pos jaga Tambak. Kemudian ada lagi satu yang jalur tengah itu yang penyulang kota. Jadi penyulang kota ini memang terpendek di antara yang lain. Jadi jarang terjadi gangguan di penyulang kota. Kalau aja yang sering terjadi gangguan yaitu di daerah bagian jalur barat dan timur Pak Basit. Jadi yang sering terjadi ya daerah paling ujung. Jadi yang daerah yang kita sering ketemuan itu ya daerah Baginda, kemudian Kepuh Teluk, Dipongko dan lain sebagainya. Jadi memang kita sudah memasang proteksi yang dulunya bertahap. Dulunya itu proteksinya di Suwari. Jadi kalau ada gangguan di seumpamanya di Baginda itu dari Suwari sampai Tambak itu padam. Sekarang sudah kita tambahi satu proteksi lagi untuk memperkecil padam di Baginda. Jadi semua ada di Baginda ini ada gangguan, jadi yang Baginda sampai Tambak aja yang gangguan. Kita sudah progres dari tahun sebelumnya untuk menambah proteksi itu. Sama juga di daerah yang timur juga ada 2 proteksi lagi untuk memperkecil gangguan. Kita sudah maksimalkan. Kemudian untuk yang bulan-bulan ini memang sudah dari tahun sebelumnya ya, kita sudah berprogres juga untuk mengantisipasi kalong ini ya. Jadi memang penyebab terutama pada musim buah, karena buah sekarang sudah banyak ya berbarengan. Saya lihat di pasar juga banyak buahnya. Jadi hewan kalong memang keluarnya waktu musim buah seperti ini. Jadi waktu maghrib itu bergerak, sudah kelihatan ya di langit itu ya Pak Lanjut ya. Jadi kalau sudah sampai subuh hari, jadi disitulah sering terjadi gangguan. Jadi di kabel kami memang sudah terbungkus, tapi bungkusnya itu bukan full membungkus isolasi. Jadi itu setengahnya dari tegangan yang ditahan. Jadi masih ada potensi untuk menyebabkan jika ada hewan, pohon terkena sentuhan permanen itu bikin strip atau padam. Jadi kalau hanya untuk lambaian untuk menyentuh sesaat tidak masalah kabel kita itu. Kalau sudah menyentuh full begini sama jaringan itu pasti padam. Kami sudah mengantisipasi untuk memperkuat istilahnya untuk menambah isolasi dari kabel tersebut dengan memasang pipa pack. Jadi kita pasang pipa pack untuk menambah, tujuan apa? Menambah tahanan isolasi dari kabel tersebut yang sebelumnya separuh. Nah hanya kita kasih pipa pack yang kita pasang tiap minggu. Kemarin sudah di daerah bagian timur, kemudian ke depan ini di daerah kemarin di daerah barat, minggu ini kita daerah timur. Tapi berhubung ada kegiatan SD kemarin, kegiatan ujian atau apa, permintaan tidak padam, jadi kita tunda untuk bagian timur. Jadi di situ antisipasi kami. Jadi yang belum terpasang memang daerah di Tambak Pak Basit ya. Dari yang paling ujung memang belum semuanya terpasang. Kalau di awal-awal seperti contohnya di Lebak sampai dengan Bangsal itu sudah semua terpasang. Kemudian dari Daun sampai dengan Carabaka itu sudah terpasang pack semua. Jadi yang kita belum terpasang full hanya sebagian
yaitu daerah ujung-ujung yang sering terjadi gangguan. Jadi kita sudah antisipasi untuk melakukan pemasangan PEK secara rutin per minggu, cuman berdasarkan tadi himbauan untuk tidak minta padam karena ada ujian, jadi kita tunda terus sampai masyarakat aman untuk melakukan pemadaman seperti itu. Kemudian di samping itu Pak Basit, kalau kalong juga ternyata bukan di kabel saja, kabel kita sudah bungkus, kita kasih pipa PEK untuk menambah isolasinya, cuman berhubung ada bagian peralatan kami yang bukan hanya kabel, jadi ada yang terbuka, ada namanya gardu trafo, tiang, kemudian ada recloser, itu enggak ada bungkusnya, memang peralatan kita terbuka, jadi di situ yang sering terjadi tempatnya selain kabel. Jadi kabel yang lurus itu kalung juga menempel di daerah yang terbuka yang belum kita cover, itu kita masih pikirkan untuk solusi untuk yang daerah peralatan kami yang tidak terbungkus seperti itu Pak Basit. Mungkin itu. Jadi kita biasanya itu memang di bulan ini musuhnya kita kalong. Kalau bisa ya untuk pengurangan populasi kalong kalau bisa seperti itu Pak Basit. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi istilahnya mangga yang udah berbuah sebisa mungkin untuk cepat diambil gitu Bapak. Itu ya. Itu solusi lagi Pak Basit. Kemarin waktu tahun lalu itu sebelum buahnya matang itu saya lihat banyak yang dari Jawa pick-up sudah ngambil duluan. Tapi sekarang bulan ini kok saya jarang lihat gitu loh. Jadi mungkin solusinya diambil, mungkin bisa untuk buah yang sebelum masak atau mau disimpan untuk dimasakkan di bukan di pohonnya, mungkin insya Allah membantu kami juga Pak Basit. Dan bila terjadi pemadaman dikarenakan gangguan oleh kalong, dari PT PLN sendiri kan mengeluarkan bukti nyata di lapangan ya Bapak ya. Betul. Bahwa memang ada di titik koordinat sekian, memang kalongnya itu memang hangus atau apa gitu Bapak ya. Itu sebagai bukti konkret Bapak ya. Iya betul Pak Basit, seperti yang sampai sampaikan bahwa di bawah juga kita sudah buat grup per desa Pak Basit. Di samping grup yang masyarakat, tokoh-tokoh utama, per desa pun ada. Dan di situ kita lampirkan juga video, kemudian ada GPS-nya, langsung ada gambarnya itu kalau memang kejadiannya pas di posisi itu kita sudah benar-benar kita buktikan dengan video dan foto seperti itu. Percepatan penormalan pun kita sekarang sudah tidak manual lagi Pak Basit. Jadi kita sudah bisa di remote dari UP2D Surabaya. Jadi kalau dulu lebih lama, dulu petugas harus ke lokasi, ya sekarang sudah via remote. Jadi minta masukkan LBF Legundi, masuk langsung. Jadi tanpa petugas ke sana. Itu juga sudah progres kami untuk mempercepat penormalan gangguan. Oke, makasih banyak Bapak atas informasinya. Mudah-mudahan PT PLN ke depan bisa melayani warga Pulau Bawean khususnya pelanggannya dengan lebih baik. Ya, amin. Terima kasih banyak Bapak. Pewarta Basit Gaul Media Bawean.